Semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Mutia dengan NIM 86232202435, merupakan angkatan 24 program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Jadi di video kali ini saya akan memberikan sebuah tugas akhir mata kuliah dari muatan lokal yang diampuh oleh Pak Muhammad Sudi Hamzah SS MPD. Di tugas kali ini sebuah praktik penyusunan bahan ajar. Adapun sekolah yang saya observasi adalah MI An-Nur Jampu, tepatnya di kelas 6, yaitu wali kelas Ibu Andi Sarima. Nah teman-teman, untuk mengetahui bahan ajar apa yang akan kita buat, silakan simak video observasinya. Ibu di sini perkenalkan saya Mutia dari program studi BBMI. Di sini saya ingin mewawancara mengenai persoalan apa yang dihadapi dalam pembelajaran tentang lokal. Sebelumnya Bu, siapa nih? Ya, perkenalkan nama saya Andi Sarima. Saya ini mengajar di kelas berapa? Alhamdulillah ini saya diberikan amanah untuk mengajar di kelas 6. Jadi materi tentang lokal pada kelas sekarang ini materi apa? Materinya itu mata pelajaran. Apa itu? Mata pelajaran itu memberikan pengetahuan kepada siswa mengenai yang biologis seperti aliasi ASEAN. Jadi lanjutkan mengenai pembelajaran tentang lokal, kendala apa yang sering Ibu hadapi dalam mengajar? Kendala yang sering saya hadapi itu minat dan perhatian peserta didik yang berbeda. Sebagian peserta didik fokus atau aktif dalam bertanya, kemudian ada beberapa peserta didik yang kurang atau kemampuannya rendah sehingga dia tidak memahami atau kurang fokus terhadap materi yang saya ajarkan. Jadi bahan ajar apa yang sering digunakan Ibu dalam mengajar sendiri? Bahan ajar yang sering saya gunakan itu paket yang dibeli oleh sekolah, kemudian dilengkapi dengan LKPD. Jadi kayak media-media dari kamu, kemudian dari teknologi. Kalau dari teknologi itu seperti video yang sering saya berikan. Jadi penayangan videonya, penyampaian videonya itu karena di sini tidak ada sini, jadi dari laptop saya, kemudian siswa duduk di bawah, berhubung siswa saya sendiri, jadi memudahkan untuk melihat video yang berikan. Ya, kalau menurut saya mana ada yang dibutuhkan yaitu gambar, karena ketika anak-anak yang tidak memahami pengetahuan, apabila diberikan media seperti gambar, dia akan tertarik karena adanya gambar yang dilihat. Kemudian anak-anak juga bisa memahami materi tersebut. Kemudian bisa juga menggunakan media kartu pembelajaran untuk diberikan kepada anak-anak untuk menyusun materi yang diberikan. Anak-anak diberikan kesempatan untuk menyusun materi sehingga di situ anak-anak memiliki pemahaman walaupun pemahaman itu sedikit. jadi Ibu lebih membutuhkan bahan ajar apa? Cetak atau poster, permainan atau bahan cetak, tapi dalamnya itu sudah ada poster, gambar. jadi berinovasi Ibu di dalam dia. Jadi bagaimana karakteristik siswa? Nah, karakteristik siswa di sini itu berbeda-beda. Ada yang fokus, ada yang tidak, ada yang aktif bertanya, ada juga yang tidak. Jadi Bu, di sini saya ingin meminta saran Pak, media apa yang seharusnya saya buat untuk memenuhi tugas tentang lokal yang telah diberikan oleh dosen saya. Saya ingin meminta saran Bu, apakah media dari kartun kah, media dari teknologi? Lebih bagus kayaknya dari karton ini supaya lebih aktif
membuat karya, bisa dari karton seperti gambar yang tempel. Tentunya terima kasih Bu atas sarannya yang telah diberikan kepada saya. Mungkin wawancaranya sudah sampai di sini. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan. Halo guys, jadi setelah melakukan observasi dan mendengarkan arahan dari ibu wali kelas, di sini saya memutuskan untuk membuat dua media, yaitu terbuat dari kardus dan styrofoam. Itu adalah media saya. Untuk mengetahui bagaimana cara buatnya, lihat video tutorialnya. Oke, ini adalah alat-alat dan bahan yang digunakan. Nah, setelah saya mengumpulkan semua bahan, di sini saya menggunting hasil printnya. Yaitu ini ada tempat pertanyaan nanti, kemudian ini adalah materi dalam televisi. Lalu saya menggunting bentuk televisi itu. Lalu ini adalah hasil print yang bentuk televisi itu kita tempel di kardus agar lebih kokoh ya teman-teman. Nah, ini adalah bentuknya. Lanjut, ini adalah kotak di belakang televisi nantinya ya teman-teman. Tempelkan hiasan, kemudian ini isi materinya kita double tip jadi satu. Nah, ini di belakangnya. Nah, print yang tadi kita tempel di besi ini, kemudian di bawahnya juga. Nah, beginilah tampilan di belakangnya. Lalu ini hasil yang didapat. Nah, cara penggunaannya itu besi yang telah kita masukkan di lubangnya kita gulung-gulung, otomatis materinya akan naik. Kemudian fungsi yang di bawah itu adalah untuk menarik materi yang sudah digulung di atas. Lanjut tutorial membuat media ultara atau ular tangga huruf lontara. Ini adalah printnya yang sudah kita edit terlebih dahulu. Kemudian ini ada huruf lontaranya, kita gunting satu-satu untuk ditempel nantinya. Nah, ini adalah bentukannya setelah berada di styrofoam. Untuk di sini kita cutter supaya agar lebih rapi. Lalu ini adalah pembuatan kotak pertanyaan dan challenge. Orang-orangan ini kita tempel di karton, kemudian ditutup botol, kotak, dan kertas pertanyaan dan tantangan nanti. Nah, cara penggunaan itu pertama-tama kita melempar dadu, kemudian ambil orang yang kita mau. Nah, jangan jika tidak ada yang mendapatkan tanda atau ular, kita lanjut lagi. Nah, itu mendapatkan angka, jadi kita jalankan ularnya. Nah, jika mendapatkan ular, tapi kita turun. Nah, pada saat turun di sini ada sebuah challenge. Kalau kita naik tangga berarti pertanyaan. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Bye bye. Dan kau selamatkan aku, dan ku menyelamatkanmu. Dan sekarang aku tahu